konten-konten kreator yang lainnya bersama saya ya kayak gini karena tidak mungkin Indonesia ini terlalu besar untuk dikuasai oleh orang satu orang. Jadi kenapa saya butuh orang-orang di sekitar saya? Karena memang terlalu besar kasus ini. Jadi nggak apa-apa. Menurut Pak Dubes ini cuma 2,3%-nya saja sih yang sedang kesusahan ini. Tapi saya secara pribadi kewalahan menanganinya. Karena saya saya pakai pribadi, dana juga pribadi gitu loh teman-teman. Otomatis saya kewalahan ya. Beda kalau kalau ada anggaran-anggaran tertentu ya mungkin nggak sekewalahan ini sayanya ya. Terus ada orang-orang di sekitar saya yang bisa membantu, ya ya iya sih. Kan banyak orang yang bilang, itu ngonten biar dapat cuan. Iya, iya, bener. Apa yang kalian katakan itu benar. Saya ngonten cari cuan. Saya ngonten tentang Kamboja. Saya juga mengembalikannya pada anak-anak korban Kamboja. Kayak semalam, nggak banyak, tapi saya bagi-bagi buat mereka. Karena semalam saya telepon pemerintah mau numpang di launch-nya, nggak ada yang ngangkat telepon saya. Ini yang pertama. Ya udah, saya terpaksa di launch KP2MI. Maunya kan ini anak saya tumpangin tidur di launch KP2MI, tetapi nggak ada stafnya yang ngangkat telepon saya. Ya wajar sih sudah malam. Ya, yang ngangkat telepon saya Pak Manggiring, tapi Pak Manggiringnya juga nggak ada di posisi di Jakarta. Beliau ada di luar pulau. Ya, saya bilang sama anak-anak itu minta maaf ya, Miss Yuni tidak punya hotel, Miss Yuni tidak bisa menyediakan shelter tidur di bandara ya, Nak ya. Jadi satu-satu orang saya cuma ngasih uang 100. Ya, hitung-hitung buat beli roti nanti kalau kamu lapar atau besok pagi. Iya, hasil saya ngonten, saya kembalikan memang. Hasil saya ngonten. Hasil saya ngonten ini kalian nonton edukasi ini, saya juga kembalikan kepada orang-orang yang memiliki trauma di Kamboja. Saya kembalikan. Tanyain mereka, kita makan bareng. Karena sudah lama mereka tidak makan, posisi tangan masih di borgol tadi beberapa jam yang lalu. Saya sebagai emak, ya saya tidak menyalahkan secara totalitas ya anak-anak saya yang ke Kamboja. Mereka punya pilihan. Ya saya biar mereka datang ke Kamboja dan merasakan apa yang terjadi di Kamboja. Dan saya nanya, mau balik lagi nggak ke Kamboja? Ya kalau mau balik ya silakan, nggak ada yang larang. Sebagai seorang ibu, saya itu merasa bahwa saya itu emak-emak yang rempong yang tidak menginginkan anaknya kerja di luar negeri dan sengsara. Saya itu nggak terima anak saya dibentak-bentak orang. Tetapi untuk mendewasakan kalian ya silakan, silakan. Itu hak kalian. Itu hak mutlak kalian. Kalian mau berbuat seperti apapun nggak masalah. Karena memang 97% yang ada di Kamboja itu aman. Jadi kalian itu yang bersama saya itu cuma 3%-nya saja. Itu saya cuma bisa nolong 0,001%. Jadi saya itu cuma bisa nolong 0,00001%. Jadi saya nggak bisa nolong semua kasus. Semua kasus saya tidak bisa menanganinya. Dan kalau pemerintah 97% aman. Sementara saya kebagian 3%. 3% pun saya tidak bisa menangani. Bukan 3%, 2, berapa persen. Dan saya hanya bisa membantu 0,00001%. Saya membutuhkan orang-orang di sekitar saya juga untuk membantu memberikan edukasi. Ya kalau orang-orang kaya nggak butuh edukasi. Orang kaya itu maunya bisnis dan uang ya. Orang ngurus. Nggak ngurus. Kamu mau ngapain nggak ngurus. Jadi ya memang pada kenyataannya dan faktanya. Dan ada yang mengatakan bahwa apa yang saya sampaikan gimmick. Kan jangkrik, Rek. Jangkrik enggak sih? Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah sebagian dari gimmick. Gak ngeluh aku, Rek. Sedih loh saya itu. Jadi nggak ngerti harus ngomong apa dan